Lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Saudara, Injil Yohanes memberikan kesaksian tentang 3 insiden menjelang kematian Yesus. Pertama, para imam kepala bersilang pendapat dengan Pilatus sehubungan dengan tulisan yang tertera di atas kayu salib Yesus. Kedua, para prajurit Romawi membagi pakaian Yesus menjadi 4 dan mengundi siapa yang akan mendapatkan jubahnya. Ketiga, Yesus bersabda kepada ibu dan murid terkasih. Insiden pertama, saudara, menampilkan sebuah drama politik. Pilatus memerintahkan agar di atas kayu salib Yesus tertera tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tulisan tersebut terdiri dari 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Karena Yesus disalibkan di suatu tempat yang tidak jauh dari kota, banyak orang bisa melihatnya. Para imam kepala merasa keberatan. Mereka tersinggung. Bagi mereka, perkataan itu menghina mereka. Sebab mereka tidak pernah mengakui Yesus orang Nazaret itu sebagai raja mereka, raja orang Yahudi. Justru mereka sangat membenci dia, berusaha membunuh dia. Mereka berhasil meminjam tangan wakil penguasa Romawi untuk memvonis mati dan mengeksekusi laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Tapi mosok sekarang Yesus orang Nazaret itu disalibkan sebagai raja orang Yahudi. Para imam kepala menyampaikan keberatan mereka kepada Pilatus. Mereka minta wakil penguasa Romawi itu mengubah tulisan tersebut menjadi, ia berkata, "Akulah raja orang Yahudi." Jelas, para imam kepala ingin menolak penghinaan yang tersirat dari perkataan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Mereka mengusulkan gantinya, yakni perkataan yang menunjukkan bahwa Yesus disalibkan karena ia mengaku dirinya sebagai musuh besar negara Romawi, raja orang Yahudi. Namun Pilatus menolak permintaan para imam kepala. Bukankah mereka telah menggiringnya ke suatu sudut untuk menjatuhkan vonis mati kepada Yesus dan mengeksekusinya? Pilatus merasa telah didikte. Sekarang ia sedang melakukan pembalasan. Dengan perkataan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, ia menyatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang kalah, yang tidak berdaya di hadapan elang Raja Wali Romawi yang maha perkasa. "Apa yang kutulis tetap tertulis," jawab Pilatus. Yohanes 19 ayat 22. Tanpa disadari Pilatus, saudara, perkataan yang ditulisnya itu akan bertahan melintasi zaman, menjadi termasyhur hingga sekarang. Bahkan perkataan itu menandai sebuah ironi. Para pemangku kekuasaan duniawi, baik institusi keagamaan maupun lembaga politik, hanya bisa menghilangkan nyawa seorang dalam tanda petik pemberontak, tetapi tidak sanggup menghentikan gerak hidup sang pemberontak itu. Di kayu salib, Yesus orang Nazaret menuntaskan misi yang diamanatkan Allah kepadanya. Melalui kematiannya, Yesus dipermuliakan. Sebab dengan kematiannya, Yesus menyelamatkan semua orang, yakni mereka yang telah diberikan Bapa kepadanya. Kemudian Yesus bangkit dan mengaruniakan kuasa
melalui Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk bersaksi tentang Dia kepada dunia. Di lain pihak, para imam kepala dan Pilatus harus turun dari panggung sejarah, tenggelam dengan nama buruk sebagai orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk melayani kejahatan. Insiden kedua, saudara, menyajikan peristiwa pelecehan dan perampokan. 4 orang prajurit bertindak sebagai eksekutor atau algojo. Mereka melucuti pakaian atau tahimatia dalam teks Yunani dan jubah hokhiton dalam bahasa Yunani. Mereka melucuti pakaian dan jubah Yesus. Menelanjangi terpidana mati adalah bagian dari eksekusi penyaliban. Setelah itu mereka menyalibkan Yesus. Tak berhenti sampai di situ, mereka membagi-bagikan pakaian Yesus di antara mereka. Kemudian mereka beralih kepada jubah Yesus. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan saja. Untuk sejurus waktu mereka berunding. Kemudian mencapai kata sepakat. Mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang berhak atas jubahnya. Dia yang menjadi korban keputusan para politisi, yakni para imam kepala dan Pilatus, sekarang menjadi korban pelecehan dan penjarahan para prajurit. Tapi tanpa mereka sadari, prajurit-prajurit itu telah menggenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Hinahe graphe plerote dalam teks Yunani, yang artinya supaya kitab suci digenapi. Lagi saudara, sebuah ironi. Mereka membagi-bagikan pakaian Yesus dan membuang undi atas jubahnya karena niat jahat mereka sendiri. Mereka ingin melecehkan orang tak bersalah yang telah divonis secara tidak adil itu. Mereka ingin merampok orang yang mereka eksekusi. Tapi dari titik telik mata yang telah diterangi, narator tahu bahwa orang-orang kejam itu justru sedang menggenapi kitab suci. Betapa tidak. Bukankah Yesus sendiri pernah menandaskan bahwa kitab suci bersaksi tentang dirinya? Lihatlah Yohanes 5 ayat 39. Ironi ini menggarisbawahi suatu kebenaran yang agung. Betapa Allah yang Maha Kudus bekerja di dalam, melalui, sekaligus melampaui kejahatan manusia guna menggenapi rencananya yang mulia. Insiden yang ketiga, saudara, menyajikan perasaan-perasaan kemanusiaan yang terdalam dekat salib Yesus atau di sisi salib Yesus. Paratos tauro tu Yesus. Yohanes 19 ayat 25. Berdiri 3 orang perempuan. Mereka adalah ibunya, saudara ibunya, yakni Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di samping ibu Yesus ada seorang laki-laki. Dialah murid terkasih atau murid yang dikasihinya. Komatetes, kon egapa. 4 orang. Mungkin kita bertanya, saudara, mana yang lain? Entahlah. Yang jelas Simon Petrus dan seorang murid lain, Komatetes Soalos, pernah mengikuti Yesus setelah sang guru ditangkap di sebuah taman di seberang sungai Kidron oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Di halaman istana imam besar, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Keberanian yang luar biasa di taman itu yang ditunjukkannya dengan menebas telinga kanan seorang hamba imam besar bernama Maltus. Seperti tidak tersisa sama sekali. Janjinya untuk menyerahkan nyawanya demi mengikut sang guru. Yohanes 13 ayat 17. Pupus sudah tak berbekas. Murid-murid yang lain bersembunyi. Kelak saat Tuhan yang bangkit menemui mereka, murid-murid itu
sedang berkumpul di balik pintu-pintu yang terkunci. Mereka sangat ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Mereka bersembunyi. Lihatlah Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Mengapa, saudara, 3 perempuan dan 1 laki-laki itu memiliki sikap yang berbeda dengan murid-murid yang lain? Apa yang membuat mereka tetap mengikuti Yesus bahkan sampai berdiri di sisi salibnya? Dalam diri ibu Yesus, kasih seorang ibu kepada putranya kah? Dalam diri Maria istri Klopas, kasih seorang bibi kepada keponakannya, sekaligus empati kepada saudara perempuannya? Dalam diri Maria Magdalena dan murid terkasih, kasih seorang murid dan hamba kepada guru dan Tuhan yang telah memperlakukannya sebagai seorang sahabat? Sangat boleh jadi mereka sangat ketakutan, sama seperti murid-murid yang lain. Tetapi kasih mereka telah membuat mereka berani. Ketakutan mereka mungkin tetap ada, tetapi tidak berkuasa atas diri mereka. Atau meski takut, mereka tetap ikut. Saudara, keberadaan ibu, bibi, murid perempuan dan murid laki-laki itu tidak luput dari perhatian Yesus. Dia yang menjadi korban permainan licik para politisi dan korban kekejaman para tentara, tidak tenggelam dalam rasa sakit hati yang bercampur aduk dengan rasa frustrasi karena perasaan marah dan perasaan tidak berdaya. Yesus menjalani tiap detik yang menyakitkan itu dengan pikiran jernih dan hati yang bersih teguh, dengan keyakinan bahwa dirinya sedang menunaikan misi atau tugas perutusan dari Bapanya. Yesus tahu bahwa di kayu salib itu ia sedang ditinggikan dan ia akan menarik semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya untuk datang kepadanya supaya mereka terbebaskan dari kebinasaan dan beroleh hidup yang kekal. Bacalah Yohanes 3 ayat 16, 12 ayat 32. Yesus tahu bahwa ia disalibkan dalam rangka memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus juga tahu bahwa ia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Alih-alih mengasihani diri, saudara, Yesus yang tersalib mencurahkan perhatiannya kepada ibu dan muridnya. Seraya memandang sang ibu dan murid yang dikasihinya yang berdiri di samping ibunya, Yesus berkata kepada ibunya, "Puan, pandanglah, inilah putramu. Gunai, idu hohuyosu." Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus memanggil ibunya Gunai, yang kita terjemahkan Puan? Kita bisa menerjemahkan panggilan ini dengan nyonya untuk perempuan yang sudah berumah tangga, atau nona untuk perempuan yang belum atau tidak berumah tangga. Tapi yang jelas panggilan Gunai sangat jauh dari rasa tidak hormat. Justru sebaliknya, itulah panggilan dengan muatan rasa hormat yang besar kepada kaum perempuan. Kata Puan agaknya cocok menjadi padanan yang inklusif untuk kata Gunai. Yesus menggunakan sapaan hormat ini bukan hanya kepada ibunya. Lihat juga peristiwa perjamuan kawin di Kana dalam Yohanes 2 ayat 4. Juga kepada perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 21. Perempuan yang diperhadapkan kepadanya dengan tuduhan zina, Yohanes 8 ayat 10. Dan Maria Magdalena dalam peristiwa Paskah, Yohanes 20 ayat 13 dan 15. Jelas kiranya saudara, bagi Yesus, baik ibu maupun perempuan-perempuan lainnya adalah manusia-manusia seutuhnya yang layak untuk dihormati, layak diperlakukan dengan hormat. Ya, manusia-manusia yang menurut harkat dan martabatnya patut diperlakukan dengan hormat. Saudara, kepada perempuan yang telah melahirkannya,
yang melaluinya Sang Firman turun ke dalam dunia menjadi manusia, yang bersama Pak Yusuf telah menjadi orang tuanya. Lihatlah Yohanes 1 ayat 45, 6 ayat 42. Yesus menaruh kasih sebagai seorang putra. Ia mengasihi ibunya. Sebentar lagi ia akan meninggalkan perempuan itu. Ibunya akan kehilangan seorang putra, bukan saja karena kematian. Karena setelah kebangkitan putranya akan kembali ke sorga kepada Allah Sang Bapa yang telah mengutusnya. Dengan siapakah sang ibu akan tinggal? Siapakah yang akan merawatnya di senja usia? Siapakah yang akan menggantikan sang putra baginya? Adakah yang lebih tepat dari seorang murid terkasih yang mengikutinya sampai ke sisi salib? Adakah yang lebih cocok daripada seorang murid terkasih yang berdiri di samping sang ibu saat putranya menjalani detik-detik menjelang ajal? Dalam kasih seorang putra kepada ibunda, Yesus meminta ibunya memandang. Ide dari kata horao, memandang sang murid terkasih. Ia meminta ibunya mengangkat sang murid terkasih menjadi putranya. Seakan Yesus berkata kepada ibunya, inilah dia yang akan menggantikanku mendampingi ibu di sisa umurmu. Terimalah dia sebagai putramu. Saudara, dalam satu tarikan nafas yang sama, Yesus berkata kepada sang murid, lihatlah atau inilah ibumu. Legei tomatete, idehe meterso. Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Ia percaya kepada sang murid, ia mempercayakan ibunda kepadanya. Gayung bersambut, murid terkasih menyambut kepercayaan Yesus dengan sebaik-baiknya. Dan sejak waktu itu, sang murid menerima dia menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Sejak saat itu, sang ibu memiliki seorang putra, pengganti sang putra. Dan sejak saat itu, sang murid memiliki seorang ibu, ibunda dari guru dan Tuhannya. Saudara, jelang kematian Yesus, kita bertemu dengan manusia-manusia konkret. Kita bertemu dengan para imam kepala dan Pilatus. Mereka memainkan politik kekuasaan, mengedepankan kepentingan masing-masing, dan siap mengorbankan siapapun demi kepentingan mereka. Yesus dari Nazaret adalah korban politik mereka, korban politik yang berkekerasan. Kita juga bertemu dengan para prajurit atau tentara yang mengeksekusi Yesus. Naluri mereka telah terbentuk oleh praktek-praktek kejam yang harus mereka lakukan. Menyalibkan terpidana mati, musuh negara Romawi. Melecehkan dan merampas korban sudah biasa mereka lakukan. Dalam konteks ini, saudara, Yesus bukan hanya korban politik para penguasa Yahudi dan Romawi, tapi juga korban pelecehan dan perampasan dari orang-orang yang nyaris hanya mengenal satu bahasa dalam hidup mereka, yaitu bahasa kekerasan, dipilah pedang dan ujung tombak. Dalam semuanya itu, saudara, meski kelihatannya politik kekuasaan dan kekerasan yang vulgar berjaya, mereka menjadi rangkaian ironi. Di luar ambisi, perhitungan politik, dan keinginan jahat para pelakunya, rencana Allah justru digenapi. Yesus orang Nazaret menunaikan misi Allah dan menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Allah bekerja di dalam, Allah bekerja melalui, Allah bekerja melampaui tumindak angkoro dan budi candolo manusia. Di sisi lain, saudara, kita juga berjumpa dengan manusia-manusia pemberani yang digerakkan oleh kasih, yaitu ibunda Yesus, Maria istri Klopas, bibi Yesus, dan kedua orang murid Yesus, yakni Maria Magdalena dan sang murid terkasih. Dalam arti yang hakiki, mereka adalah keluarga rohani Yesus. Tanpa mengubar bicara, mereka menemani Yesus yang tersalib di sisi salibnya. Secara khusus, Yesus memperhatikan nasib ibunda, salah seorang yang disapanya dengan penuh rasa hormat, yang meneguhkan kemanusiaannya sebagai perempuan.
Ia meminta ibunda untuk menerima murid terkasih, orang yang tepat, sebagai putranya sendiri. Sementara ia harus pergi kembali kepada Allah, Bapa yang mengutusnya. Yesus juga memberi kepercayaan kepada murid terkasih, menitipkan ibunda kepadanya. Jelang kematiannya, saudara, Yesus mencurahkan kasih dan bakti kepada perempuan yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan dia. Dalam arti yang sebenar-benarnya, firman itu benar-benar telah menjadi manusia. Dalam diri Yesus dari Nazaret, firman yang ilahi mengalami apa maknanya menjadi manusiawi. Benar-benar manusia dalam suka duka, serta perasaan-perasaan yang manusiawi yang terdalam. Termasuk kasih dan bakti kepada ibunda, kewajiban seorang putra, dan rasa percaya. Terpujilah Allah. Amin.